terjadi apa-apa. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Kalia! Kandre! Kalia! Dek, kamu kenapa? Kak Andre! Kak Andre! Andri siapa? Kak Andre! Ya udah, kita ke sana ya. Astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, apa yang terjadi di sini? Pantas kamu paksa Om supaya ikut kamu. Ya udah, sekarang kita telepon polisi ya. Biar polisi yang mengurus semua ini. Halo? Iya betul, saya sendiri. Pak, maaf. Bapak tahu dari mana kalau saya ada di sini? Oh iya, betul. Saya baru ingat kalau nomor telepon ini saya letakkan di depan pintu kamar saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa? Suami saya dibunuh? Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin. Dia itu nggak punya musuh, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas pemberitahuannya. Iya. Saya akan segera pulang, Mbak. Terima kasih. Suster, suami saya dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma!
Kenapa dengan suami saya, dokter? Kenapa? Dia nggak bisa napas, Bu. Ini bisa dilihat dari bekas gigitan dan air liurnya diguling. Kesimpulan sementara, dia dibekap dengan guling sewaktu tidur. Siapa, Mas? Siapa yang tega melakukan semua ini? Apa dosa saya sampai harus kehilangan Mas dalam keadaan seperti ini? Pak, tangkap pembunuhnya, Pak. Tangkap, Pak. Kami akan tangkap pelaku pembunuhnya, Bu. Tapi kami perlu bantuan Ibu. Berapapun saya akan bayar, Pak. Yang terpenting tangkap pembunuhnya, Pak. Tangkap, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Maaf, Bu. Kami bukan mengharapkan imbalan atau hadiah dari Ibu. Tapi yang kami butuhkan sekarang ini, informasi dari Ibu. Maaf, bisa bicara di luar, Bu? Waktu Bapak nelpon tadi, saya sedang menunggu tante saya di rumah sakit. Siapa saja yang di rumah ini? Saya... Suami saya, Indra Pratama. Tante saya, Berta. Dua anak kami, Ayah, Siska, dan satu keponakan namanya Olivia. Pembantu? Kami sudah lama nggak punya pembantu, Pak. Karena pikiran suami saya agak kuno. Beliau lebih suka kalau untuk menjalin keakraban, kami bergotong royong untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kemana anak-anak Ibu sekarang? Mereka lagi study tour di luar kota, Pak. Sedangkan keponakan saya, Olivia, dia bersama suami saya di rumah. Dia satu-satunya yang ada di rumah sewaktu pembunuhan itu terjadi. Dia shock berat. Dan dia tidak bisa bicara. Dia hanya bisa menyebutkan satu nama berulang-ulang sejak kami datang. Andre. Siapa dia? Andre, dia itu pengacara suami saya, Pak. Ya, semalam dia memang datang ke sini, Pak. Tapi begitu saya nggak ada di rumah. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Maaf. Kemana saja Anda tadi malam? Saya di rumah klien saya, Pak Indra Pratama. Ada apa ya, Pak? Apa yang Anda lakukan di sana? Maaf, Pak. Kami membicarakan hal yang secara profesional tidak bisa saya bicarakan dengan pihak lain. Rahasia itu batal demi hukum. Karena Pak Indra sudah meninggal. Pak Indra meninggal? Iya. Dia meninggal karena dibunuh. Dan menurut laporan istrinya, Anda membuat perjanjian dengan korban di mana Anda mendapat hak untuk mengurus aset Pak Indra. Pasti dia. Terpaksa Anda kami tahan dengan tuduhan Anda telah membunuh Pak Indra Pratama. Mana yang akan menjadi warnamu? Lo nggak mimpi. Luar biasa. Bajingan sama pengacara bisa dalam satu sel.
Lu kenapa bisa masuk sini? Habis ngebunuh 2 setan, ha? Dalam rumah bawang putih. Gua akan berbahagia kalau bisa melakukan itu. Tapi kenyataannya, mereka yang ngebunuh Pak Indra. Dulu gua kira gua ini orang paling jahat di muka bumi. Tapi ternyata gua ini nggak sebanding dibanding Rika sama Siska. Dia bisa ngejeblosin pengacara sama gue. Dan lu bakal ngebusuk juga di sini sama gue. Gue nggak akan mati membusuk di sini. Kalau lo mungkin, sebetulnya ini semua nggak perlu terjadi. Seandainya saja lo mau bicara jujur di pengadilan. Kan gue udah bilang sama lo, kalau nyokap gue tuh ditahan sama dia. Sekarang nggak lagi. Ibu lo udah berhasil meloloskan diri. Lu nggak usah bohong sama gue. Lu kira gue ini anak kecil, ha? Buat apa gue ngebohong soal ibu lo? Nggak ada untungnya buat gue. Sebentar lagi gue akan bebas. Sedangkan lo akan mati membusuk di penjara sebagai biaya kebebasan 2 perempuan iblis yang sekarang sedang mentertawakan lo. Dia harus dikagetin, Bu, biar shocknya nggak tambah parah. Alia. 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 Ini semua karena perbuatan kamu. Bukan, sayang. Dia bunuh mama saya! Dia bunuh mama saya! Pembunuh! Kamu harus bayar nyawa mama saya sama nyawa kamu! Ya, sabar. Istighfar. Astagfirullahalazim. Mama tahu kalau kamu tuh sedih. Mama juga sedih, sayang. Mama juga shock. Mama bukan cuma sekedar marah, tapi Mama mau protes sama Tuhan. Kenapa, Tuhan? Kenapa Engkau cepat sekali mengambil Papa Indra dari kita? Kenapa? Sayang, kamu istirahat dulu ya. Kita ke kamar, ya sayang. Sabar ya sayang ya. Akhirnya kamu tidak bisa menghindar dari saya. Hah, Putih? Kamu diem aja di situ ya. Tante tolong jagain dia ya. Soalnya si Putih talau ini nggak boleh keluar kamar supaya dia terhindar dari pantauan polisi, Tante. Sekarang kamu seret koper kamu dan berangkat ke belakang supaya kamu tidak kelihatan dari pintu. Oh, bagus banget. Itu namanya anak yang manis sekali. Putih, kamu nggak boleh kemana-mana tanpa seizin saya. Tante, tolong jagain dia ya. Saya keluar dulu. Saya mau lihat apa jin piaraan kamu itu masih bisa menolong kamu dari kepuasan saya.
Sayang, kamu tuh ada di mana sekarang? Kan mama bilang aku disuruh nunggu deket rumah. Oh, iya, bagus. Sekarang kalau gitu kamu cepetan pulang dan ingat apa yang mama pesenin ya. Nangisnya harus kayak orang beneran. Nangisnya bener-bener nangis ya. Biar yang pada ngelayat itu juga pada ikutan nangis. Begitu. Bisa ya? Bisa. Beres, mah. Yaudah deh, dah. Maafkan saya, Alia. Saya belum bisa membantu kamu. Tapi saya tidak akan menyerah. Jangan nangisin Papa, sayang. Doakan semoga arwah Papa diterima di sisinya. Ayo sayang, kamu pasti capek. Kamu istirahat dulu ya. Kita ke kamar dulu. Enggak, mah. Saya nggak rela papa ninggalin kita. Siska, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Arwah Papa pasti bakal sedih melihat kamu seperti ini, sayang. Ayo sayang, ayo kamu istirahat dulu ya. Ayo sayang. Mudah-mudahan Alia nggak apa-apa. Lu jangan berharap banyak. Nggak ada seorang pun yang aman kalau dekat dengan setan itu. Gua heran. Lu kan pengacaranya keluarga Pak Indra. Masa si polisi percaya aja kalau Rika tuh ngeduduh lu yang bunuh? Mereka punya bahan yang cukup kuat buat mojokin gua. Semua aset Pak Indra sudah dipindah tangankan ke Alia. Pak Indra menunjuk gua secara resmi untuk mewakili Alia dalam hal keuangan dan lain-lainnya sampai dia berusia 21 tahun. Itu cukup ngebuat lu jadi kambing hitam. Gua hanya berharap Bawang Putih nggak percaya. Mudah-mudahan dia tahu siapa persis pembunuh bapaknya. Kalau menyangkut Bawang Putih, lu nggak usah khawatir. Gue yakin banget kalau dia itu udah tahu sebenarnya. Tapi dia nggak sadar hukum untuk duduk si Rika. Saudara Andre, permintaan penangguhan penahanan terhadap Anda telah disetujui. Anda boleh keluar sekarang. Syukuri keberuntungan lu. Lu juga akan mengalami hal yang sama kalau lu percaya apa yang dikatakan orang dengan tulus. Hebat banget kamu sayang, hebat. Mama tuh bener-bener gak nyangka kalau sandiwara kamu sehebat itu. Ya iyalah, Ma. Aku berani habis-habisan karena aku tahu ini adalah acting terakhir aku. Mana yang akan
kita udah jadi orang kaya dan nggak perlu nangis-nangisan lagi. Belum bisa, sayang, belum. Terpaksa mimpi kita itu ditunda dulu. Loh, kenapa lagi sih? Emang nih anak bikin masalah lagi? Udah deh, Ma. Kalau dia kebanyakan bikin masalah, mendingan dibunuh aja sekalian. Seperti Mama ngebunuh papanya dia. Sayang, permasalahannya kita ini harus nunggu umur si bawang putih tolol ini sampai 21 tahun. Selama umurnya belum nyampe segitu, semua hartanya itu ada di tangan pengacara yang sok pinter itu. Loh, kata Mama pengacaranya udah masuk penjara. Iya, pengacaranya itu memang udah masuk penjara. Tapi hak atas penguasaan harta ada di tangan cecuk itu. Ya terus sekarang nasib kita gimana dong? Ya gimana? Kita jalin aja seperti sekarang ini. Paling enggak, sayang, sekarang ini kita aman. Aman dari gangguan pengacara si tolol ini. Ma, jangan lupa loh. Dia itu punya jin piaraan. Tenang aja, jin itu tidak akan berani masuk kemari. Dia takut sama Oma. Nah, makanya dari itu, sayang, kenapa juga Mama taruh si putih tolol ini di kamar ini supaya kita aman, aman dari gangguan jin piaraannya dan juga aman dari polisi. Olivia itu adeknya temen gue. Jadi gue yang tanggung jawab sama tuh anak. Dan sekarang kalau gue mau apa-apain dia, itu hak gue. Olivia, kamu di mana? Diam! Oma, tutup mulutnya anak. Kayaknya dia udah mulai sadar deh. Suaminya Mama dikubur, arwahnya penasaran terus masuk ke Olivia deh. Tolong panggilin polisi. Tolong, Tante Rika bunuh Om Indra. Toyo, berisik kamu ya, bisa diem nggak, ha? Enggak, saya nggak mau diam. Tante Rika bunuh Om Indra. Mah, kayaknya dia kesurupan deh. Enggak, saya nggak kesurupan. Saya lihat sendiri kalau Tante Rika nutup mukanya Om Indra pakai bantal. Sayang, Mama nggak tahu kalau... Mah, buktinya dia tuh tahu semua. Pasti dia ngeliat deh. Ya mungkin aja. Tapi untungnya, sayang ya. Untungnya waktu pas polisi nanya, ini tuyul cuma nyebut-nyebut nama si Andre. Mah, gimana pun juga dia pasti bisa ngancurin kita. Aduh, tenang dong, tenang. Jangan bikin Mama tambah panik dong. Udah gini aja deh. Kita bawa ini tuyul ke Oma Berta biar ditutup mulutnya untuk selamanya. Hah? Au! Berisik kamu! Kurang ajar kamu ya! Olivia! Sayang, ini kunci kamar Oma Berta. Cepetan kamu lihat kenapa si putih tolol itu kok bisa sadar. Mah, pasti si Oma lagi tidur deh. Kalau enggak, mana mungkin si bawang putih bisa sadar. Sayang, nggak usah banyak ngoceh deh. Cepetan, lihat, cepetan, lari. Tuyul, kalau kamu berani gigit lagi, saya rontokin gigi kamu semuanya, ha? Olivia! Ada apa sih? Oma, nih anak tuh udah sadar. Masa? Oma sih ya, tidurnya tuh kayak kebawa kekenyangan. Sampai-sampai Oma tuh nggak denger ya. Dia tuh gedor-gedor pintu manggilin Olivia karena Olivia teriak-teriak digambarin Mama. Ya, itu karena... Karena
udah deh, aku tuh nggak mau denger alasannya Oma. Sekarang Mama mau nih anak dijadiin boneka hidup lagi, cepetan. Pandang mata saya, tatap mata saya. Lepaskan Siska. Sekarang kamu kembali ke tempatmu. Sebentar lagi tahu rasa kamu ya, ha? Tahu kenapa? Kenapa? Karena kamu bakal dijadiin boneka hidup. Hah? Saya harus mengeluarkan kamu dari sini. Putri, jangan tinggalin saya. Diam. Jin itu sudah kabur. Dia tidak berani sama saya. Tante, terima kasih ya Tante. Terima kasih. Alia, Putri, mereka bunuh Papa, Putri. saya tahu. Nanti kita bicarakan. Sekarang saya harus segera membawa kamu dan Olivia keluar dari rumah ini. Sekarang cepat kamu keluar. Saya akan membebaskan Olivia. Lo pikir lo bisa kabur dari gue, ha? Sini lo. Oma, jadiin dia boneka hidup lagi. Cepetan. Bawang putih, kembali ke kamar. Tante, kok bisa-bisanya si Putih itu sadar, Tante? Waktu tadi kita sibuk dengan Olivia, rupanya Jin itu menyusup ke kamar. Tapi sekarang sudah tidak. Olivia! Jin itu membawa Olivia. Ternyata dia mengambil kesempatan ketika semua perhatian kita tertuju pada si Bawang Putih. Mah, Olivia itu saksi mata. Dia ngelihat Mama ngebunuh si Indra. Jadi, kalau dia ngelapor semuanya itu ke polisi... Gak usah ajarin Mama! Mama tahu banget apa risikonya. Sekarang yang terpenting adalah kita harus nemuin itu tuyul sebelum dia nyanyi di depan polisi. Tenang, dia nggak akan bicara. Dengan semua kekuatan saya sudah bikin dia betul-betul seperti robot. Jin itu tidak akan mampu bikin dia bicara. Aduh, terserah deh Oma pengen ngomong apa. Tapi yang jelas kita harus tetap nemuin Olivia. Kalau sekarang dia lagi bebas di luar sana, kita bisa bahaya, Mah. Dan jinnya Bawang Putih pasti lagi berusaha buat ngalahin kekuatannya Oma. Dan bukan nggak mungkin kalau suatu saat dia bakalan menang. Mana yang akan menjadi warnamu? Saya harus memaksa dia mengatakan bahwa dia percaya kalau peri itu ada. Olivia? Olivia?
Kamu kenapa? Ini pasti perbuatan Berta. Gimana dia bisa sampai ke sini? Ayo masuk. Saya percaya dengan adanya peri. Jadi kamu yang selama ini membantu Alia dan Olivia? Saya sahabat mereka. Nama saya Putri Cahaya. Kalau saya tidak mengalami kejadian ini sendiri, saya tidak akan percaya bahwa zaman sekarang masih ada peri. Selama di bumi ini kebaikan dan kebenaran masih selalu diganggu oleh kejahatan dan kebohongan. Selama itu, peri akan tetap ada. Kamu bisa melihat saya karena tadi kamu menyatakan bahwa kamu percaya bahwa peri itu ada. Dan kamu bisa berkomunikasi dengan saya karena kamu adalah orang baik. Terima kasih. Masih banyak yang kamu perlu ketahui tentang dunia saya. Tapi keselamatan Alia jauh lebih penting. Di mana dia sekarang? Di rumahnya. Di sebuah kamar di mana saya tidak bisa mempergunakan kekuatan saya. Dia ada dalam cengkraman Berta. Berta pasti akan mempergunakan semua kemampuannya untuk menghancurkan kesadaran Alia seperti apa yang dia lakukan pada Olivia. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Polisi makin hari makin nggak becus. Selamat pagi. Berapa besar sih kamu nyogok polisi, ha? Sampai-sampai polisi mau-maunya ngebebasin pembunuh berdarah dingin seperti kamu, ha? Saya akan kembali masuk tahanan setelah bertemu Bawang Putih untuk menyelesaikan kasus Benny di pengadilan. Heh, cecongok! Dengar ya, sejak kamu membunuh suami saya, maka nih saya, Rika Sumanto, ibu tirinya Bawang Putih, menjadi walinya yang paling sah. Jadi apapun yang akan kamu omongin sama dia harus melewati saya. Dan dengar sekali lagi, masukin ke otak kamu ya. Kalau kamu berani sekali lagi mendekati rumah saya, apalagi mendekati keluarga saya laporin kamu ke polisi. Keluar! Keluar! Kenapa kamu diam saja waktu mereka menuduh kamu sebagai pembunuh, Pak Indra? Sebelum Bawang Putih bisa kita bebaskan, saya tidak akan bersikap konfrontatif terhadap mereka. Tapi sekarang kamu tidak bisa mendekati rumah ini lagi. Ada pepatah mengatakan, kalau pintu tertutup, kita bisa coba masuk lewat jendela. Apa saran Om supaya saya bisa mengeluarkan Bawang Putih dari rumah itu? Kamu nggak usah bingung. Karena kamu tidak bisa menemui Bawang Putih di rumah itu, Om yang akan atur gimana caranya supaya Bawang Putih bisa dibawa keluar ke pengadilan. Untuk jadi saksi kasus Benny? Bukan itu, tapi untuk kasusnya yang tertunda. Kasus kecelakaan yang menyebabkan Ferdi hilang ingatan. Om akan buat surat panggilan. Kamu tenang saja. Brengsek! Pengacara sialan itu kayaknya nggak pernah menyerah. Dia berhasil ngebujuk hakim untuk melayangkan surat panggilan atas kasus tabrakan mobil. Mah,
Udah deh, cuekin aja. Kalau kita ikutin, kita bakalan dapat resiko yang gede banget. Itu cuman pancingan. Pancingan? Mah, begitu bawang putih keluar jauh dari rumah ini, pasti Andre sama jin piaraannya tuh... Sayang, kalau kita berkelit, nanti pasti akan ada panggilan kedua lah, ketiga lah. Jadi kalau si Putih itu tetap nggak hadir, polisi akan turun tangan. Kita nih nggak punya pilihan lain. Selama ini dia selalu ceria. Dia begitu hidup. Kita akan menyadarkannya dan secepatnya menolong Alia. Kamu jangan kehilangan harapan, Andre. Hanya kamu yang mereka miliki sekarang. Enggak, Putri. Mereka nggak hanya memiliki saya, tapi mereka juga memiliki Putri. Mana yang akan menjadi warnamu? Naik lo. Sayang, kamu iketin si bawang putih itu yang kenceng. Mama yakin si Andre nggak bakalan ngerecokin rencana kita. Sayang, kamu tuh jangan ngoceh yang enggak deh. Berisik tau nggak? Kamu inget nggak? Kita ini udah nggak punya pilihan lain. Hah? Jadi sekarang cepetan kamu masuk ke dalam mobil. Cepetan! Berisik banget sih kamu, cerewet tau nggak? Bisa nggak nutup mulut 1 jam aja? Ocehan kamu tuh bikin hati dan pala mama makin pegal tau nggak? Sesungguhnya hanya dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah, seseorang tidak akan diperbudak oleh nafsu dan kekayaan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.